Eh, saya rasa saya dari tadi udah mengatakan, namun sebelum kita sapa dulu saudara Wedel. Wede. Halo Bang Wede. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum Katolik Protestan. Maaf, Islam, cuma ingin bertanya sedikit Bang Juma. Saya lagi diskusi Bang. Bisa dipending nggak? Oke, silakan dulu, silakan. Oke, makasih. Sibuk kali ya bangku ini. Bah. Mau tampil juga bertanya. Ya, jadi gini Bung, saya tidak sedang membahas Yesus. Saya tidak sedang membahas Kristen. Saya sedang membahas. Selamat sore Bang Zuma. Katolik Protestan Bang. Halo. Saya tidak sedang bahas Yesus, tidak sedang membahas agama Anda, kepercayaan Anda terhadap korban yang mati di tengah-tengah kaum Bani Israel, di mana kalian orang asing yang tiba-tiba aja datang menuhankan orang tersebut. Saya nggak sedang bahas itu. Saya sedang bahas Ulangan 21, 22, 23, dan Anda harus tahu pencanangan yang ada di Ulangan 21, 23 ini itu terekam di dalam Matius 23 di khotbah Yesus terhadap orang-orang Yahudi. Oke, Anda boleh baca di dalam Matius 23 bagaimana Yesusnya menerangkan di sana di data 33 sampai 34 bahwa orang-orang Yahudi itu keturunan ular beludak karena telah membunuh dan telah menyalib orang-orang benar, nabi-nabi dan seterusnya. Nah, ini yang disalib ini bukan nabi, bukan orang benar. Dan kalau Anda baca Matius 23, nabi dan orang benar yang disalib ini tidak dituhankan oleh orang Yahudi. Malah pembunuhnya itu disebut sebagai penghuni neraka, tidak akan lolos dari neraka. Berbeda dengan Ulangan 21, 22, ada orang yang dikutuk Elohim mati. Dikutuk nih, mati dia. Orang dikutuk Elohim mati. Lalu 10 hari kemudian atau 3 hari setengah seperti yang di Wahyu 7 tadi, keluar dia dari kubur. Tiba-tiba saja ada orang dari Indonesia yang jauh dari tempat itu menganggap yang keluar dari kubur ini adalah orang yang adalah Tuhan, dengan berbagai macam embel-embel. Dia kan. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Sekarang permasalahannya adalah orang Yahudi punya Tuhan. Kalau mau bertuhan, kenapa enggak Tuhannya Yahudi yang dituhankan? Kenapa korban yang dibunuh oleh orang Yahudi yang dituhankan sama orang-orang ini? Itu maksud saya. Lagi-lagi saya tidak berbicara Kristen, lagi-lagi saya tidak bicara tentang Yesus. Ada orang mati di tengah-tengah Bani Israel karena dihukum mati dan mati dalam keadaan terkutuk oleh Tuhannya Yahudi yang mengutuknya. Bangkit kemudian orang itu dari kubur disembah sama orang-orang Prancis misalnya. Atau orang-orang Thailand yang tidak ada hubungannya dengan keadaan itu, tidak ada hubungannya dengan peristiwa itu. Tiba-tiba saja didoktrin oleh nenek moyang mereka untuk menyembah kepada makhluk yang digantung terkutuk oleh Tuhannya Yahudi. Kenapa enggak nyembah Tuhannya Yahudi saja? Kenapa harus menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Nah, itu yang terjadi. Maka saya bertanya kepada saudara, ketika hal itu terjadi, menurut saudara yang waras ini, tindakan orang yang menyembah orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi yang keluar dari kubur pada hari ke-10, itu tindakan orang gila atau orang ini waras? Itu loh pertanyaan saya Bang. Bukan membahas Kristen, bukan membahas Yesus. Silakan. Bang Zuma selalu mengembalikan diskusi ke arah pandangan Al-Quran, khususnya surat An-Nisa ayat 157, yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak disalib dan tidak dibunuh. Dengan menolak penyaliban, Islam menyelamatkan kehormatan Nabi Isa alaihi salam dari status terkutuk menurut hukum Taurat tersebut. Oleh karena itu, Bang Zuma hanya orang yang tidak menggunakan nalar atau tidak waras dalam bahasa debatnya yang akan menyembah sosok yang diklaim mati secara terkutuk. My love ini Muslim atau Kristen abangku? Asli aku Muslim Bang, Muslim. Oh, mau tanya jawab dengan dari Kristen atau gimana? Enggak Bang. Lalu mau ngapain?
Mau jadi moderator atau kalkulator? Ya, silakan saudara. Ini belum bisa ya teman-teman ya. Apa saudara belum bisa buka kamera? Bung. Nggak bisa bang. Oke, teman-teman, kita masih menunggu yang non muslim yang bisa buka kamera. Silakan, satu sesi lagi Bung, silakan. Ya. Jadi ngapain kami harus mengikuti Yahudi? Kalau Yahudi sendiri tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat. Kan begitu. Sampai saat ini pun Yahudi masih mengharapkan kedatangan Mesias. Kan gitu. Padahal Mesias itu sudah datang, sudah ada di depan mata mereka. Tapi mata mereka dibutakan secara rohani. Oke Bang, saya kira kami udah paham bahwa Yahudi tidak menerima Yesus, sementara Yahudi masih menunggu Mesias. Oke, makasih banyak ilmunya Bang ya. Thank you. Thank you saudaraku. Nanti lain kali kalau sudah ada nyali buka kamera, baru buka kamera. Ini kita sambut Kristen yang baru. Silakan saudara, hari Sabtu atau hari Minggu buka kamera, silakan. Silakan. Saudara pemula. Halo. 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 Halo Bang. Waduh, gara-gara abang saya turunkan yang Kristen tadi. Tanggung jawab Bang, tanggung jawab. Halo. Halo. Gimana dong? Abang sebagai Kristen kok diam-diam baik? Buka mulut dong. Bang? Abang? Hei! Abang ini, gara-gara abang aku turunkan yang Kristen satu, kirain abang Kristen yang punya nyali. Dadah aja Bang. Ternyata Kristen cuma datang gerusuk-gerusuk aja. Kupikir penggantinya mau buka kamera, karena yang tadi nggak mau buka kamera gitu loh. Aduh, abang mengganggu aja Bang kita ini. Halo saudara Anggri, selamat asar. Ada onde-onde kah? Saudara Christian, semangat sore. Tapi kali ini aku nggak buka kamera, bisa nggak? Kenapa bisa Bangku? Soalnya di sini masih subuh Bang. Banyak nyamuk. Masih subuh Bang di sini. Masih subuh. Iya. Aduh, sayang sekali abang ini. Katolik atau Protestan abang? Ngapain? Astaga. Kenapa dikasih naik? Anda minta, makanya dikasih naik. Makin dia. Pamer suara bayi lagi. Ini lagi. Halo, semangat sore saudari Esti. Katolik Protestan. Halo. Iya, silakan buka kamera aja Bang, biar lampunya diredupkan aja, nggak apa-apa. Silakan. Tapi percuma buka kamera nggak kelihatan apa-apa kan, percuma Bang. Gelap sekali. Soalnya ini subuh sih. Tapi kalau mau cuma di gelap nggak apa-apa juga. Iya, silakan. Taruh ya. Taruh ya. Iya Bang, iya Bang. Kalau abang kita tadi itu nggak nyambung. Nggak kelihatan Bang ini. Soalnya. Nah, itu cakep abang kita. Gitu. Ganteng. Iya Bang, ganteng kali pun. Keren. Iya, silakan Bang, silakan diulas ulangan 21-nya. Oh, saya baru lihat ini Bang. Lihat ada tema di atas. Saya nggak bisa baca Bang, ini gelap begini Bang. Boleh Bang baca?
Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 versus Al-Quran surah An-Nisa ayat 117. Silakan. Mana ya? Saya coba, mudah-mudahan saya 22, 21, 22, 23 ya. Oh, ya saya coba, Iya bang. saya coba lihat dulu kalau Silakan abangku. Sabar teman-teman, kita seorang tunggu. berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya bang. Iya. Nah, jadi sama seperti Yoyakim, misalnya di Yeremia 30:36 atau Wahyu 11 nomor 7 sampai 13, ada seorang nabi yang mati, 2 orang nabi yang mati, lalu kemudian disalib, lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, kalau menurut abang ada manusia dikutuk oleh Tuhan, lalu bangkit pada hari ke-10, lalu ada orang bangsa asing yang datang menuhankan orang yang bangkit dari kubur, di mana orang ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Menurut pandangan saudara, orang ini gila atau sinting? Kalau dia tidak memiliki misi khusus, ya orang gila mungkin tinggal. Terus saya kirim sebentar. Siap. Yang tadi itu nggak mau masuk ke tema. Aku udah bilang aku nggak bahas Yesus, aku nggak bahas Kristen, aku bahas Ulangan 21, adanya orang jahat yang ada di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba saja bangkit. Pada hari ke-10, datanglah orang barat menyembah dia. Gila atau waras gitu. Gitu loh. Orang ini sakit jiwa atau jiwa sakit. Begitu maksudku kawan-kawan. Orang ini orang gila atau gila orang. Karena orang Yahudi yang menyalib orang tersebut tidak menyembah dia. Orang Yahudinya nggak nyembah dia. Dia yang menyalibkan, dia yang tahu. Tadi malah dia bilang gini, buktinya Maria pergi di kubur terus tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Lah, bahasa apa ini? Mayat Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Sudah mayat, Tuhan lagi. Mana ceritanya? Itu ucapan-ucapan orang waras kah atau apa gitu? Mungkin maksudnya mayat Tuhan. Mayat Tuhan Yesus. Mungkin itu. Ini Tuhan Yesus. Artinya ya kita orang Indonesia kalau menyebut kata Tuhan itu kan identik dengan pencipta langit dan bumi. Masa pencipta langit dan bumi jadi mayat? Tapi kita tidak sedang bahas itu. Kita tidak sedang bahas Yesus. Kita bahas orang lain. Kalau Yesus kita masuk ke Galatia 3. Ini kan kita di Ulangan gitu loh. Halo Bang. Bang Manulang. Halo. Saudara Christian Solder. Ya, lanjut lagi Bang. Iya, saya balik lagi. Gimana penjelasan saya untuk hal itu? Iya. Ya saya rasa mungkin abang juga sudah tahu bagaimana arahan jawaban saya, sama seperti keyakinan orang-orang Kristen ya, sesuai dengan iman Kristen, bahwa memang benar. Jadi Ulangan itu kan tadi itu
masalah hukum Taurat, bagaimana tentang menguburkan seseorang yang dihukum mati, gitu kan. Iya. Tapi dalam keyakinan Kristen sebenarnya bahwa seharusnya yang layak dihukum mati itu karena dosa adalah manusia, ya. Seluruh manusia. Cuma karya keselamatan yang dikerjakan Allah itu adalah melalui Yesus. Itu semua dosa ditimpakan kepada Dia. Jadi makanya dibilang kutuk hukum Taurat itu ditimpakan kepada Yesus. Itu makanya ya Paulus juga bilang kan, terkutuk orang yang mati di tiang gantungan. Itu mengacu pada ulangan tadi. Jadi bukan karena dia terkutuk, tetapi karena memang dia dia menanggung kutuk yang harusnya ditimpakan kepada saya dan abang. Gitu kan. Iya, abangku, kita tidak sedang membahas Yesus ini, abang. Saya tidak bahas Yesus dan saya tidak bahas Kristen. Saya bahas orang yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi karena melakukan dosa-dosa. Lalu setelah hari ke-10 orang tersebut hidup kembali. Nah, saya tidak tahu orang-orang yang ada di sekeliling kejadian tidak beralih dari menyembah Elohim ke makhluk yang keluar dari kubur ini. Tapi ada orang asing di luar daripada mereka justru menuhankannya. Karena sebelumnya mereka memang tidak punya Tuhan. Hanya punya dewa-dewa. Pertanyaan saya, apakah menurut saudara orang yang menyembah manusia yang keluar dari kubur ini, yang bukan Yesus, itu bukan Yesus, orang lain yang dikutuk, benar-benar dikutuk oleh Tuhannya Yahudi, pada hari ke-10 keluar dari kubur. Lalu orang-orang bule datang menuhankan orang tersebut karena dianggap sakti. Lalu berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dicocok-cocokkan, dia adalah ini, dan seterusnya, demi untuk legalitas menuhankan orang yang keluar dari kubur tersebut. Menurut pandangan saudara, orang ini waras atau gila, Bang? Kalau dia bukan Yesus, kalau dia bukan Yeshua HaMashiach, kalau dia bukan dalam teman-teman saudara saya di Arab, mereka panggil dia Isa Al-Masih, maka itu orang gila. Nah, orang gila. Jadi orang yang menyembah orang Yahudi yang mati digantung, dikutuk oleh Elohim, lalu bangkit pada hari ketiga, orang yang menyembah dia disebut orang gila. Sepakat ya? Tadi yang Anda bilang adalah hari ke-10. Iya, hari ke-10. Dan tidak ada kaitan dengan cerita Yesus dari Yahudi. Nggak ada. Cuman kan terbukti bahwa ada orang yang mengalami itu. Di Wahyu 11 nomor 7 sampai 13. Ada nabi yang kemudian mati disalib. Lalu kemudian bangkit. Nah, setelah dia bangkit, dia diangkat ke langit menurut cerita itu. Lalu ada orang asing jauh dari jangkauan tempat kejadian datang mengajarkan bahwa itu adalah Tuhan mereka. Lalu menyembah kepada nabi tadi. Menurut pandangan saudara kan gila kan? Ya harus jelas dulu siapa orang itu. Iya, bukan Yesus. Siapapun itu, yang penting bukan Yesus. Harus jelas dulu siapa. Kalau saya tidak kenal, saya nggak bisa memberikan tanggapan. Kalau orang itu benar-benar keluar dari kubur, ya pada hari 3 hari setengah setelahnya, menurut saudara, orang asing yang datang menyembah orang yang keluar dari kubur ini, sementara orang sekampung mereka sudah punya Tuhan sendiri namanya Elohim, menurut saudara orang ini gila atau gimana? Kalau itu Mbak, sebaiknya kita diskusi yang jujur-jujur aja Bang. Kalau yang ada
Sebab saya nggak mau main-main. Kalau itu yang Anda bilang Yesus ya, kalau saya umpamakan Yesus, taruhlah Anda bilang itu bukan Yesus. Kalau misalnya saya umpamakan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Dia, yang menyembah Dia itu, ya itu awalnya semua adalah orang Yahudi, belum ada orang asing. Murid-muridnya dan yang banyak itu, pengikutnya yang banyak itu setelah kebangkitan. Dan dia beberapa kali menambahkan diri di beberapa tempat. Itu semua orang Yahudi. Yesus siapa itu, orang lain saya nggak tahu. Kalau Yesus beda lagi ceritanya, Bang. Yesus itu Ya, kalau dilantik. ada orang Yesus, lain, kalau bukan Yesus ya orang gila. Kalau bukan Yesua Iya. Hamasya, bukan Isa Oke. Al-Masih. Nah itu. Oke. Jadi kalau orang lain gila kan? Nah, oke. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Kalau ada orang mati dengan jalan kutuk, lalu pada hari ketika dia dibangkitkan oleh Tuhannya Yahudi untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Orang Yahudi kan sudah punya Tuhan namanya Elohim. Orang jahat membunuh utusan Tuhan. Lalu utusan Tuhan ini setelah dibunuh sama orang jahat, lalu Tuhan membangkitkannya untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin masuk dalam kelompok orang jahat menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Saya bingung ini Anda, konsep Anda itu agak kacau dan mungkin itu keyakinan lain, bukan keyakinan Kristen. Jadi saya Bukan nggak mau kacau, Bang. membahasnya. Konsep Anda begini, kacaunya begini. Ada Tuhan Elohim, banyak orang Yahudi, baru Iya. dia bilang Iya. ada orang yang mati terkutuk, baru dibangkitkan Iya. pula oleh Elohim. Itu kan agak kontradiksi, gitu Bang. Bukan kontradiksi, abangku. Abang yang memilih jalan itu. Saya kan tadi membawa ke orang lain, tapi abang tidak mau ke orang lain, maunya ke abang, kan gitu. Maunya ke Yesus. Oke. Kalau memang abang Iya, mau ke tapi Yesus, itu gimana, ya, Bang? konsep Yesus itu yang kenapa? abang apa tuh sarikan ke dalam apa yang abang bilang tadi itu tidak sesuai dengan iman saya. Enggak, Bang. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, abangku. Kisah Para Rasul 2, Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat itu, oleh Tuhannya Yahudi, dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Pertanyaan saya, apakah Anda mau masuk ke dalam kelompok orang-orang jahat yang diberi Tuhan berupa Tuhan lantikan oleh Tuhannya Yahudi untuk dituhankan oleh orang jahat? Saya tidak pernah mendengar ada kata-kata Tuhan dilantik. Lah, Kisah Itu yang Para tidak Rasul sesuai. 2. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Itu bukan dilantik namanya. Dijadikan, Pak. Dibuat. Ya, dijadikan bukan dilantik, Bang. Dibuat jadi Tuhan. Yang tadinya bukan Tuhan, dibuat jadi Tuhan. Dijadikan itu beda dengan dilantik Elohim, atau dibuat. Elohim telah membuat Yesus. Elohim telah Menjadikan. membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya, Kisah berapa, Bang? yang disalib, Masih ada 2 ayat. yang 36, Ayatnya, Bang, Kisah Rasul berapa? 36. Nah, menurut teman-teman, apakah argumen tadi sudah cukup menjawab pertanyaan? Hanya orang yang tidak waraslah yang menuhankan manusia terkutuk.
Tadi dikatakan narasumber Kristen meskipun sedikit alot, namun akhirnya mengakui bahwa orang tidak waraslah yang menuhankan manusia yang dikutuk Elohim. Kisah Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan membuat orang yang disalib ini menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Anda yang di luar daripada penyalib, saya tanya, apakah Anda ingin menuhankan manusia yang dikutuk, yang mati dengan jalan kutuk, manusia yang dibuat menjadi Tuhan untuk para penyalib, ikut terlibat menjadi pentuhan daripada oknum tersebut, sementara ada Tuhan yang betul benar-benar Tuhan, yaitu Elohim, Tuhannya Yahudi. Gitu abangku. Berat ya bang? Enggak. Saya lagi baca Alkitabnya. Oke, silakan. Tuhannya Yahudi membuat orang yang mati dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Anda yang orang asing menerima Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi ini untuk orang asing, untuk orang jahat. Anda ikut-ikutan di sana. Orang Yahudi sudah punya Tuhan, bang. Yes. Jadi saya sebenarnya tadi lagi melihat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani. Silakan. Itu artinya setara dengan bahasa Inggris appointed. Iya, Atau betul. menunjuk, atau bahasa Yunani kalau nggak salah apoiles. Iya, benar. Occurrences itu artinya ada satu kejadian, kejadian yang mengakibatkan dia itu disebut Tuhan. Tetapi kalau Anda hanya merujuk kepada ini adalah penjelasan Petrus kan, khotbah Petrus di Serambi. Iya, Dia menjelaskan sesuatu yang sangat dimengerti oleh orang-orang Yahudi, karena pada waktu itu kan berkumpul orang-orang Yahudi dari berbagai yang pulang kampung ya, ada perayaan itu pulang kampung. Dia menjelaskan hal itu dan orang-orang Yahudi tahu betul itu. Makanya kalau saya lihat sih, kalau orang Yahudi tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus, itu pasti mereka tidak mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Sampai 3.000 orang bang, 3.000 orang bang, sekali khotbah 3.000 orang langsung dibaptis dalam nama Yesus. Jadi saya rasa itu iya. jadi emang Gimana? begini bang, tentu saja mereka tahu, orang Yahudi tahu siapa itu Elohim. Makanya saya bilang bang, itu yang Abah bilang tadi, orang asing, orang bule dari jauh datang menyembah. Bukan bang, awal itu bang 3.000 orang Yahudi bang, ya yang pulang kampung itu menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Mereka langsung percaya bang. Jadi itulah kehebatannya. Karena orang Yahudi paham betul bang, siapa itu Elohim, siapa itu. Jadi kalau ada penjelasan tentang ada Yesus itu, bagaimana, atau Yesua Mesia, mereka tahu betul. Baik. Gitu bang. Memang kan datanya kan memang jelas di situ abang, bahwasanya Tuhan Elohim menjadikan Yesus, membuat Yesus yang disalib ini untuk orang jahat. Kenapa bang? Tuhan Elohim menjadikan orang yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Kan itu dalilnya. Dasarnya jadi apa, siapapun mau 3.000, mau 3 juta, kalau semua mereka orang jahat ya menuhankan Yesus, kan gitu. Kenapa? Dasarnya apa kamu bilang mereka orang jahat?
Kan murid-murid Yesus Lah itu kan- bukan orang jahat, Bang. Itu bukan orang murid Murid-murid Yesus, Yesus. Bang. Bukan Nah, bukan maksud murid saya begini, Yesus Bang. itu. Iya, Bukan Bang. murid Terus maksud Yesus saya, Bang, yang begini, menyalib Yesus. Dengar, Bang. Bukan Begini, murid Bang. Yesus Ya. yang Maksudnya saya begini, Bang. Yang memberitakan dia ini kan adalah saksi-saksi hidup, yaitu murid-murid Yesus. Nah, kalau Abang bilang orang-orang yang jahat, apakah murid-murid Yesus itu termasuk orang jahat? Loh, Anda salah. Petrus yang berkhotbah. Murid Yesus berkhotbah, "Weh kalian orang jahat yang telah menyalib. Tuhan telah menetapkan bahwa Yesus yang kau salib itu, Tuhan membuatnya menjadi Elohim, membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, orang-orang jahat." Makanya orang jahat ini bertanya ke Petrus, "Kalau begitu apa yang harus kami lakukan, Petrus?" Baca nomor 40-nya. Petrus mengajarkan orang-orang ini bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Meninggalkan kelompok yang menyalib Yesus itu. Keluar kalian. Jangan lagi kalian berkongko-kongko di pasukan yang membunuh Yesus. Sebab Yesus itu telah dijadikan sebagai sembahan bagi kalian yang jahat ini. Itu sembahan untuk orang jahat itu, Bang. Yesus itu. Jadi begini. Oke, Bang. Saya tanggapi dulu ya. Jadi mereka bilang kan yang menyalibkan kan orang jahat. Jadi maksudnya orang jahat itu kan para orang-orang Yahudi atau imam kepala yang menyerahkan dia untuk disalibkan oleh para perwira Romawi. Nah, kemudian orang yang pulang kampung ini dan orang-orang yang di situ kan istilahnya banyak juga yang tidak tahu tentang peristiwa itu karena mereka baru datang dari berbagai negara lainnya. Ada juga yang tahu tentang peristiwa-peristiwa itu, ya, tapi kebanyakan tidak tahu. Nah, jadi Petrus memberikan khotbah kepada orang-orang ya di Serambi itu, dan yang datang yang belum tahu jadi tahu, yang tahu tentu ada banyak saksi bahwa memang Yesus dibangkitkan. Jadi walaupun dari awal, Abang, Bang, Yesus itu yang jadi korban keganasan orang-orang jahat ini dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat, Bang. kalau dibuat menjadi orang jahat juga, ya terserah pemikiran Abang, tapi dia menjadi Lah, bukan Tuhan pemikiran untuk saya. semua orang. Makanya Untuk dibaca semua dalilnya. Kisah Para Rasul Ini, 2 nomor 30, 34, 35, 36 sampai 40. Tapi dia tidak tertulis bahwa begini, menjadi Kristus dan Tuhan bagi orang-orang jahat. Tidak begitu kan Bang bunyinya? Siapa yang menyalib? Tadi dulu. Siapa yang menyalib? Orang Iya. benar atau orang jahat? Makanya jangan tambah-tambah Bang. Artinya Saya begini, ulang. Jangan Saya memaksakan ulang. Yang otak, menyalib jangan Yesus, tambahkan sabar Bang, kekitaan. sabar. Yang menyalib Yesus orang jahat atau orang benar? Ya memang yang menyalib orang jahat, tapi setelah dia dengar Gimana, dalilnya, Bang? dengarkan dalilnya. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Siapa yang kamu? Siapa kamu di sini? Ya, oke. Kamu di sini siapa? Salibkan, terus. Kamu di situ orang siapa? Yahudi. Iya. Kamu di situ siapa? Orang Yahudi. Orang jahat atau orang Yahudi, benar? Imam kepala. Nah, Orang Yahudi. jahat atau orang benar? Oke, orang jahat lantas kenapa? Orang jahat. Untuk orang jahat, Yesus yang mereka salibkan oleh Elohim dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk siapa? Tidak ada untuk siapa Bang? Untuk semua orang. Untuk orang jahat. Tidak ada kalimat begitu Bang. Baca lagi dalilnya, Ada baca lagi. begitu Bang. Baca lagi dalilnya. Ya. Baca lagi dalilnya. Jadi seluruh Jadi kaum begini, Bang. Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Untuk Untuk siapa? orang jahat. Tertulisnya begitu bang. Untuk orang Menjadi jahat. Tuhan dan Kristus untuk orang jahat. Begitu bang. bunyinya. Untuk orang jahat. Yes. Nomor 40-nya makanya baca. Oh, nomor 40-nya makanya baca. Nomor 40. Maka ketika, dengar. Maka ketika mereka Bang, mendengarkan saya baca. itu, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Dengan banyak perkataan lain lagi, Anda turun. Anda kayak monyet diajak diskusi yang nggak mau mendengarkan, Anda di bawah. Maka dikatakan di data nomor 40-nya itu jelas. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian kepada angkatan jahat tersebut, ya, bahwa dia sungguh-sungguh mengecam dan memberi nasihat kepada angkatan jahat dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berarti yang menyalib dijadikan bagi mereka sembahan baru bernama Yesus. Yang menyalib Yesus diberikan sembahan baru bernama Yesus. Jadi kalau ada orang asing yang ikut-ikutan ke situ, berarti dia masuk ke dalam kelompok orang jahil. Otak. Dikasih perumpamaan Ulangan 21 nomor 2223. Tidak mau. Aku saya enggak mau karena enggak ada saya. Oke, kalau begitu kita lari ke Yesus. Sekarang Yesus menjadi Tuhan bagi angkatan jahat, ditolak lagi. Itulah dongoknya. Halo, semangat sore. Semangat sore. Semangat sore. Halo teman-teman sekalian. Oi, manusia-manusia menetas dari telur puyuh. Oi. Oi. Manusia-manusia gadal yang tidak punya otak. Oi, oi. Syukran, barakallahu fiik. Ayo non muslim silakan minta permintaan. Yang muslim kalau nggak mau dibilang berasal dari telur puyuh yang menetas telur biawak, mohon dibatalkan permintaannya bang. Halo, semangat asar. Halo. Oi, telur biawak menetas ya, menetas di atas. Meow, meow. Semangat asar. Halo. Kalian menguji kesabaranku ya teman-teman. Batas kesabaranku itu ada. Jangan sampai aku menangis di sini. Gara-garanya banyak orang menyembah. Halo, semangat sore. Halo bang. Halo. 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 Makan matamu suek, makan aja kok, makan korusin kok. Semangat sore. Halo bang. Meow. Nah, telur biawak pada menetas semua tuh. Jadi teman-teman sekalian, saya mengambil pola sederhana. Al-Quran mengatakan una illa tanam marida, kan jelas sekali itu. Jadi Halo. iya, halo. Abang, selamat sore. Sore, Halo, Abang. Marco Polo. Iya, Tiap. Marco Polo ini ya. Bukan. Aku Abang Fonte.
Pak Bang punten, punten orang Sunda. Orang NTT bang. Kok namanya punten? Kumaha damang? Kunaon atuh? Asik. Hei, lalemu coke. Hei, Itu- masolang generasi. Itu aku belajar dari abang Sule. Abang nyanyi-nyanyi. Oh, Bang Sule. Saya penyanyi, iya betul. Riki Tiu. Oh, abang penyanyi. Oh iya. Kalau sekarang udah Izin berubah follow ya, bukan Bang. Prikitiu lagi. Prikitau. Udah masa berubah dia. Iya. Sejak dia nggak tampil di TV, dia berubah menjadi Prikitau. Gitu Bang. Oh, gitu ya. Baru tahu aku. Kok bisa? Iya, ketinggalan zaman. Gitu Bang. Ketinggalan zaman memang. Ketinggalan zaman benar. Iya. Oke. Abang sekarang di mana nih? Aku lagi di Dubai. Biasa udah 3 bulan di sini. Belum pulang, nggak ada tiket. Jadi TKW kemarin. Jadi TKW, tapi saya dapat reportase dari ini, nggak bisa lagi balik ke Indonesia. Tapi perpanjangan TKW saya di sini nanti sebentar diurus di kedutaan. Abang di mana? Aku di kampung aja bang. Di NTT Flores. Kurbok. Nggak minat jadi. Oh iya, nggak minat jadi TKW juga. Berapa gajinya? Tapi saya juga tidak tahu di kampung ini mau urus bagaimana. Nah, teman saya ini baru-baru ngurus dia, ada 4 laki-laki, semuanya lolos jadi polwan di sini. Gajinya besar. Hah? Serius? Iya. Laki-laki Serius? lulus jadi polwan? Di sini bisa jadi polwan, laki-laki bisa. Kalau mau aku daftar. Aku daftarin di sini, Bang. Jadi polwan laki-laki bagaimana lah? Polwan laki-laki ini baru dengar saya. Wanita itu kan di Indonesia, bosku. Mana tahu orang wanita di sini, alamak. Orang sini nggak tahu wanita. Yang penting polwan. Gitu. Syaratnya sampean abang tinggal kirim sertifikat tanah ke saya, nanti saya uruskan di sini jadi polwan. Lulus. Serius, gaji besar di sini. Berapa gajinya? Ya kurang lebih kalau di Indonesia kan itu 700 sampai 800 ribu. Itu per berapa bulan? Per 3 bulan. 3 bulan 700.000. Iya dong. Kenapa? Oh, tidak kuat saya. Biar saya mending dulu di kampung sini. Di rumah aja. Kemana bisa Vito? Moderator, kenapa itu Bang? Moderator kenapa? Marco Polo masuk ke sini. Alamak. Aduh, parah. Anggap saja iklan teman-teman. Ayo, saudara-saudara non-muslim, naik ke atas sini kita diskusi kembali. Tema kita yang bagus ini harus kita bahas secara edukatif. Silakan. Hai. Ini bintang film India. Siap juga, Abang Sanjay Dut. Masih di Delhi. Saya Islam bang, bukan non Muslim. Kelihatan dari wajahnya kok. Di mana ini? Aceh. Aceh. Masya Allah. Ya, salam sama saudara-saudara kita di Aceh sana. Ya, salam kembali bang. Baik. Makasih ya. Salam kenal ya Bang Kia. Iya bang. Jangan lupa bahagia. Bang Zuma berpendapat bahwa konsep Tuhan yang terkutuk adalah penghinaan terhadap kemuliaan Tuhan. Dalam pandangan Islam, Tuhan selalu menjaga para nabinya dari kehinaan semacam itu. Jika Alkitab mengatakan orang yang disalib itu dikutuk dan kalian percaya Yesus disalib, berarti kalian menyembah orang terkutuk. Jika kalian tidak mau Yesus disebut terkutuk, maka akuilah bahwa dia tidak pernah disalib, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran. Alamak. Banyak kali teman kita. Tadi kupikir ke India. Assalamualaikum Bang Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya abang, gimana? Ya, minta izin Bapak izin Bang Juma. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semangat asar, abang. Abang baik-baik di sana kah? Halo. Halo abang. Halo abang, pakai HP merek apa abang? Simbada. Bagus HP-nya abang ini. Terbuat dari kayu. Semangat sore. Kontol. Obat kurap sudah diminum, Bang. Pepekmu itulah. Kata tetangga lu sering minum obat kurap tapi nggak sembuh-sembuh katanya. Kontolmu itu. Muhammad Kurawan. Muhammad Kurawan. Nggak boleh begitu, jangan gitu, nggak bagus, nggak boleh. Agamamu nggak mengajarkan Bagus begitu, lah. nggak boleh. Tahu aja kayak gitu kok. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan, Karena Tuhan jangan, itu Esa. jangan. Jangan, nggak bagus begitu, nggak bagus. Diskusi aja yang bagus kita. Nggak usah kau menghina. Oh, kau kurang kalau bro. Iya, maksud saya itu aja kan untuk bercanda. Kok bahasa-bahasa sarkas kau bawa ke sini? Janganlah, Bung. Ini Indonesia. Debat agama gak ada yang bercanda, tahu kau. Canda. Lah, kalau Anda keberatan dengan itu, mari kita diskusikan. Ini kan Al-Quran juga yang kita bahas, Bos. Al-Quran surah An-Nisa. Yes, tampung cangenam. Dan ulangan 21, 22, 23. Begitu, abangku. Biasanya sesuatu yang tidak mau dibahas depan umum itu aib, biasanya. Biasanya. Tapi kalau sebuah kebenaran dibahas depan umum, ya itu baru top. Kan ada perintah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kita mau beritakan Bible, kamu marah. Ada apa dengan Bible? Kenapa nggak mau diberitakan? Jadikanlah semua manusia jadi Kristen. Abang dan gini bang. Aku mau bantu kamu, bantu Anda punya agama untuk memberitakan Bible kepada seluruh makhluk. Kenapa kamu sarkas ngomongnya? Nabiku pula kau hina gitu. Nabiku nggak ada salah samamu. Kenapa kau bawa nabiku? Injil itu dari Lukas, Matius, Yohanes. Nah, kau ambil kata Injil, kau ambil kata Alkitab dari ajaran Nabi Muhammad, tapi kau hina dia. Ini salahmu. Orang Kristen tidak mengenal kata Injil kalau bukan dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang Kristen tidak mengenal kata Alkitab kalau bukan Nabi Muhammadku yang bawa. Kenapa kau hina dia? Salahnya dia apa? Harusnya kau berterima kasih. Kalau tidak ada nabiku, dengar, kalau tidak ada nabiku, maka kau masih menyebut kitabmu dengan ngapain lu? Anjing lu Casper. Maka kamu hanya menyebut kitabmu dengan Biblos, Biblika, kumpulan buku-buku gitu, anjing. Gitu. Nah, karena nabiku datang, kau pakai namanya, ajarannya untuk menutupi ajaran dari Yunani. Kau itu tadinya penyembah Theos. Theos itu dewa. Ajaran Nabi Muhammad menyebut Allah. Ditutupi lagi dewa dengan sebutan Allah, begitu. Paulus itu apostolos. Ditutupi lagi dengan ajaran nabiku, Rasul. Harusnya kau berterima kasih. Sehingga ajaran pagan yang diadopsi agamamu tidak nampak. Begitu. Ya kau sendiri mana mukamu? Ayo. Nggak boleh kayak berani. Nah, itu Bung, berani tidak berani itu tidak boleh kita bahas di sini. Kita ini saudara. Kita orang Indonesia saudara. Ini kita cuma bicara keyakinan. Gitu, Bung. Aja bang, gitu dia. Nah itu dia makanya. Anda mengajarkan kasih, saya mengajarkan rahmatan lil alamin. Kenapa enggak kita rajut persaudaraan dengan kita diskusi, kan begitu. Anda datang-datang ngata-ngatain Nabi orang, nggak boleh. Kami cinta Yesus loh. Kami sayang Yesus. Kami bela Yesus di sini. Kamu malah maki-maki Nabi kami. Lucu ente ini. Oh iya, itu yang salah. Iya.
Alah, alah, alah. Begitu bang, sama-samanya kita orang Medan. Itulah. Gitu bang. Ya, abang di Medan di mana ya rupanya? Aku di Marelan, Bah, di Pasar M4 aku bang. oh, ya. Ayolah ngopi. Iya bosku. Kenapa? Ngopi kita sekali-sekali ya kan? Boleh, boleh, boleh. Nanti saya tahun berapa itu saya mau mencalonkan wali kota di sana. Mudah-mudahan kau dukung aku ya. Abang mencalonkan wali kota Iya di Medan. sebagai partai apa? Aku non partai. Non partai. Saya didukung sama teman. Ah gimana? Non partai. Non partai aku. Nama asli abang siapa? Aku Ya. Pariahan. Marga abang sebenarnya? Mengkondong diobela. Polot nakan de popok. Hah? Aku pernah nakan Dubai ya bang. Jadi tidak murni lagi orang sana. Nggak murni lagi. Aku pernah nakan Dubai. Awak di amplas ya bang? Kenapa? Di amplas. Oh apalagi kawanku di sana banyak. Sama lah bang, kawan-kawan baik kali sana anak Lajang. Nah itu dia makanya orang kita sama-sama anak Medan kok gitu, nggak boleh, sarkas itu namanya. Kita bahas saja tema ini. Apa rupanya temanya? Itu ulangan 2122 versus Al-Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat 117 gitu. Oh, udah tanda tangamu. Macam bener aja kok ke gereja aja kok malas. Bah, aku orang Katolik aku bang, betul. Bohong aku. Iya, masa Katolik kayak gitu ngomongnya? Enggak. Orang Katolik itu baik-baik kok. Apa Kedan? Soal dia Kedan ini. Selalu Itu ini Kedan ini. Ikatlah kulupnya itu biar nggak kencing 3 hari. Nah kalau kali dia. Baru dikasih gula? Enggak. Kasih semut. Biar langsung apa ya? Langsung bengkak burung itu. Bengkak. Ayo silakan bahas ulangan. Bahas ulangan ambil Bible. Ambil beli. Abang udah ambil Al-Quran? Ada, ini Al-Quran nih. Ini Al-Quran. Ini dibaca nih Pak ulangan ini bang. Ini Bibleku nih, Bible. Nah, Bible dari setiap tahun ada ini Bible. Ya. Banyak. Makanya pendeta agak segan sama aku membahas Bible. Aku orang aku lebih. Aku bang dari kami pastor bang Katolik. Iya. Jadi bang, tahu. Bang, gini aku mau nanya. Kalau ajaran Muhammad itu benar, kenapa Muhammad bilang kayak gini? Setiap orang beriman nanti di surga akan diberi bidadari yang berpayudara besar. Ya, Yesus juga ngomong gitu kok. Nggak ada. Matius 19 nomor 29. Nah, apa isinya? Nah, barang siapa yang meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, dia kelak akan menerima 100 kali lipat di dalam kehidupan yang kekal. Ya udah. Mantap. Bidadari yang berpayudara besar. Bagus itu daripada dapat istri yang udah peot 100 lagi. Lu punya istri udah tua, giginya ompong, bau ketek, kok dapat 100 orang. Wah, harus itu bertobruk. Mending saya bidadari. Istri lu kentut bau naga, bernapas pun dia bau naga, giginya tinggal 2. Nah, kau dapat 1 aja ku pelihara istri kayak gitu udah pusing kau kan? Ini 100 ku pelihara. Mana makannya 2 liter sekali suap. Ayo. Emang agak payah Kedan ini apa bang? Iya. Mana itu? Jadi ini ulangan 21, 22, 23. Keren ini kalau dibahas. Ya. Bagus. 22 ayat berapa? Ayat 22. Jadi di sini dikatakan apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Ya. Lalu kau gantung dia. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan Elohim, tidak boleh kakinya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Tidak boleh. Gitu ya. Nah, kalau ada orang yang mati digantung, terkutuk, lalu dikubur,
lalu pada hari keempat atau kelima keluar dari kubur, lalu ada orang asing dari luar Yahudi datang menyembah orang tersebut, menurut saudara orang itu gila atau waras? Orang dikutuk Tuhan, pelaku dosa besar, digantung sampai mati, dikubur. Hari kelima keluar dari kubur, orang asing dari luar Yerusalem datang menuhankan orang itu. Menurut Anda, orang yang datang menuhankan orang terkutuk yang mati digantung di atas pohon itu orang gila apa waras? Menurut Anda? Pokoknya ajaran Tuhan Yesus nggak ada yang pernah salah. Gitu ya. Saya nggak tanya ajaran Yesus, nggak tanya ajaran Yesus. Yang saya tanya orang yang tadi, orang yang tadi yang menyembah orang yang keluar dari kubur, sedangkan orang yang ada di sekelilingnya nggak menyembahnya kok. Mamanya enggak, sepupunya enggak, saudaranya enggak, bapak tirinya enggak. Ada orang asing jauh dari Yerusalem menyembah orang yang keluar dari kubur ini. Ini orang gila apa orang waras menurut sampean? Iya memang nggak waras, memang kayak gitu. Ah, enggak waras. Udah, sepakat kita, Bung. Jadi yang di belakang Agak Anda itu agak payah keadaan ini, Bang. Oke? Baca-baca lagi, Bang. Oke, udah aku buka. Oke, silakan. Kawanmu itu dibaca coba ya. Ayat Matius 21 ayat 22. Bukan Matius, ulangan. Ulangan 21 ayat 22. Sampai 23. Nah, tengoklah itu. Iya. Ini kan ditulis 1400 tahun kan sebelum Yesus datang. Ayat 22-nya aja kita baca dulu ya, Bang ya. Boleh. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ayat 23 sampai 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Maksudnya dari tiba-tiba saja orang yang dikutuk Tuhan ini digantung, dikubur sebelum Sabat. Pada hari kelima bangkit. Orang-orang di sana menganggapnya hantu, tapi ada orang dari luar Yerusalem jauh dari hidup kejadian tersebut malah menuhankan orang yang keluar dari kubur ini. Menurut saudara, ini orang waras atau orang gila? Oh, dia itu kan mengapa, Bang? Menentukan dia tuh. Loh, kan orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan Elohim yang Maha Suci Maha Tinggi. Kenapa pula orang yang diikuti Elohim yang disembah? Mungkin dia mempercayai dari situ, Bang. Mungkin. Nah, menurut saudara, ini orang yang menyembah orang yang keluar dari kubur gila atau waras? Agak waras sedikit-sedikit. agak waras sedikit-sedikit. Mana ada orang nyembah dari keluar dari kubur dibilang waras? Itu doktrin itu. Itu nggak waras itu, Bung. Kalian masih anak-anak kecil rupanya ya. Nakal memang kalian ini. Umur 25 aku, Bang. Masih anak-anak, masih bocah ingusan, kau belum sunat pun. Aku Katolik harus sunat, Bang. Mana boleh nggak sunat, Bang? Aku 25 aku dah. Kalau Katolik bersunat dia berdosa sama Paulus berarti. Enggak larangan kesunat itu. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunat nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Percuma aja kau Katolik kalau begitu. Yesus tak berguna bagimu. Aduh. Ya masa pertumbuhan kan itu harus berguna juga itu dia, Bang. Sunat. Enggak, masalahnya gini saudara, begini loh. Adik begini. Galatia 5:2 di situ jelas, barang siapa yang memotong kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kau kan sudah potong kulup tuh, Yesus tidak berguna. Nah, solusinya gimana? Cari ayam potong bagian paha, kulitnya sambung, jahit. Cuman hati-hati, saya tidak janji. Mana tahu 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam di situ.
Itu yang bahaya. Nah, juga Karena kan kalau kau mati potong kayak gitu. Hah? Mati juga kayak gitu. Enggak mati lah, kan cuman dijahit pun dengan paha ayam. Ya, baru ntar dari tumbuh bulu ayam gitu semua ya kan. Jadi ayam pulau. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau tumbuh bulu ayam, biniknya gimana nanti? Enggak enak Nah, nanti parah jadi itu. ya, Bang. Aduh. Bukannya biniknya semakin suka kalau ada bulu ayam di situ banyak. Dia yang kegatalan nanti. Masalah generasi hancur sudah. Iya, Pak. Oke, udah ya, salam kenal Oke. kita ya. Baik-baik kalian di sana ya. Next time. Salam hormat dari Next saya time, dari Abang Dubai. Dah. Oke, thank you. Oke, Oke, siap, thank you. siap. 86. Thank you. Akhirnya berpikir deh nih, bahaya nih tumbuh bulu ayam. Gak sopan dia yang satu itu, kurang ajar nih mulutnya, jangan begitulah. Anak bangsa gak boleh saling menghina begitu. Nabi Muhammadku gak pernah menghina kalian. Nabi Muhammadku datang membawa ajaran untuk kalian supaya kalian selamat gitu loh. Jangan dihina. Bukan nonot ayam yang tumbuh, bukan nonotnya, bulunya gitu loh. Halo saudara Bilal. Ada onde-onde kah? Ini ramai-ramai kepencet bang, kepencet. Oke, thank you abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap, sama kita berarti. Saya dari Makassar. Halo saudara RK. Semangat sore. Iya, selamat sore. Buka kamera abang. Silakan. Katolik Protestan abang ini. Baik abang, ini ada tema yang menarik untuk kita bahas. Silakan. Masalah Ulangan bang, ulangan 2122. Iya. Orang yang dikutuk Elohim, lalu disalib, lalu bangkit dari kubur, lalu disembah. yang mana ini orang ini? Contoh kan itu ulangan kan yang perjanjian lama itu. Iya betul. Kata perjanjian lama, kalau ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum, digantung, disalib, kan tidak ada masalah. Masalah muncul ketika orang yang dikutuk Elohim ini keluar dari kubur. Iya. Masalahnya muncul di situ. Kalau orang itu berdosa ya gitu, yang pasti. Iya bang. Seperti itu. Nah, di ulangan itu, gitu. Iya. Itu makanya ini kalau misalnya ada orang yang disalib di ulangan orang berdosa, lalu keluar dari kubur pada hari ke-7, lalu orang-orang asing jauh dari tempat perkara datang menuhankan orang tersebut dan menganggap orang yang keluar dari kubur ini adalah Elohim itu sendiri. Menurut abang orang itu waras atau gila bang? Kalau di perjanjian baru itu yang abang maksud itu Yesus, otomatis orang yang menyembah itu masih waras. Tapi kalau yang di ulangan itu orang itu nggak waras gitu. Kalau yang di ulangan, bedanya apa bang? Kan sama-sama manusia yang dikutuk. Kalau Yesus itu kan nggak dikutuk, gitu. Dikutuk bang, Galatia 3 nomor 13. Ya itu tinggal tergantung persepsi orang ya. Kalau aku sih no komen itu. Gitu. Kalau dia tidak dikutuk berarti bukan dia yang disalib. Karena yang disalib otomatis karena dikutuk. Dia kan penebus dosa untuk orang Kristen. Nah, gitu. Samalah alasannya orang yang tadi menyembah orang yang di ulangan itu. Alasan mereka dia kan menebus dosa kami gitu loh. Sama. Ya udah deh, aku nyerah. Malas kalau yang gini. Ya udah. Oke, makasih. Thank you. Oke, sama-sama Bang. Makasih. Salam kenal. Salam kenal.
Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Galatia nomor 52. Rangkaian ayat ini adalah bukti bahwa Paulus menciptakan agama baru yang memusuhi syariat hukum Taurat. Bang Zuma memandang Galatia 52 sebagai proklamasi Paulus untuk memisahkan diri dari tradisi para nabi, yang menurut Zuma justru membuktikan bahwa Islamlah yang benar karena tetap terjaga syariat sunat sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim dan Isa alaihi salam. Ayat ini adalah bukti kuat bahwa ada kontradiksi internal dalam Alkitab antara hukum Tuhan yang abadi dengan surat-surat Paulus. Meledak. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mari kita diskusi dengan pelan kayak tadi, langsung nyerap bagus. Abang ini bagus, saya doakan semoga dapat hidayah, Bang. Artinya dia sudah menangkap ending dari materi ini. Wah, Bang Suma, kau semakin masuk ke dalam, masuk ke dalam mimbar kami. Aduh, Bang Suma, kenapa sampai kau bisa tahu ini semuanya, Bang? Apa yang ada di belakangmu, Bang? Kok bisa semuanya kau dapat ini, Bang? Aduh, abangku, please, selamatkanlah kami, Abang. Kata orang yang menyalib Yesus itu, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan, wahai Petrus? Petrus kemudian berkata, berilah dirimu kemudian untuk dibaptis dan bertobat dan meninggalkan angkatan jahat ini. Artinya kalau saya sebagai orang yang sehat akal nih ya, begitu tahu bahwa ternyata ini dilantik, ini dibuat, yang tadinya tidak Tuhan dibuat menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang jahat. Saya langsung keluar. Maafkan aku, selamat tinggal, sayonara. Aku harus pergi ke rumah ibadah lain. Aku tak mau menyembah Tuhan yang dilantik. Aku masih ingin selamat tinggal, sayonara. Tuhan yang dilantik Tuhan, taklah mungkin ada benarnya. Tuhan lantikan hanyalah ilusi. Oh mama, kemana hendak pergi akal sehat ini? Ketika sudah tahu sembahanku, Tuhan yang dilantik sama Tuhan senior, berilah kiranya petunjuk halilintar. Halo, semangat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Bang Zuma dari Dubai Utara, menyapa Anda yang ada di belahan bumi utara. Apa kabar hari ini? Halo? Halo, selamat asar. Halo? Ada onde-onde kah? Halo? Ini jangan gini. Turunkan. Abang nggak boleh kayak gini loh, Bang. Jangan melakukan sesuatu yang memancing orang untuk menghina kita. Tak boleh, Bang. Ganti DP-nya, Bang. Ganti nama, ganti DP. Jangan gitu, nggak bagus. Islam tidak menanamkan kebencian, abangku. Kumohon dengan sangat ganti DP, ganti nama. Kasih aja nama-nama yang baik. Jangan kayak gitu, nggak bagus. Semangat sore. Semangat sore. Halo. Halo, terong-terongan, cabe-cabean, halo. Alamak. Halo, saudara Johan Ambilai. Halo. Di bawah aja, Bang. Katolik Islam, Bang. Ya. Islam, Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmat yang paling terindah
hidup dalam keadaan meluk dinul Islam. Alhamdulillah bang. Turunkan aja bang. Siap. Oh mama, di manakah kau berada? Silakan teman-teman ajukan permintaan. Ini. Sampean dicari sama Pak RT. Ngumpet di sini. Udah dibilang kau harus hadir kemarin. Kenapa nggak hadir? Benar-benar lah sampean ini. Bang, Iya. Bang Suma, kamu ada kena PN. Aduh, gara-gara sampean. Masih ke sini. Mirip artis siapa namanya ya? Darto Helen. Genset nggak kenal Darto Helen sih. Jadi kalau kita melihat di dalam Ulangan 21, 22, 23, di situ dikatakan bahwa apabila ada orang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati, lalu disalibkan, tidak boleh mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Elohim kepada Bani Israel. Selesai perkara. Jadi yang dibunuh adalah orang yang berdosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Nah, kapan kejadian itu terjadi? Bisa jadi jauh sebelum Masehi. Bisa saja itu terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika pada proses yang ada tersebut, orang jahat dibunuh, disalib, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga. Penjahat nih, orang jahat yang melakukan dosa maksiat yang sepadan dengan hukuman mati sehingga ia dikutuk, lalu bangkit pada hari ketiga. Lalu orang berbondong-bondong menyembah orang yang mati dengan cara mengenaskan dikutuk oleh Elohim ini. Kira-kira orang yang menyembah orang berdosa yang mati bangkit dari kubur ini, itu orang apa namanya bang? Menyembah Tuhan atau menyembah setan? Silakan. Ya sebelum kita jauh ke sana Bang Zuma, kan di Ulangan 21, 22 itu kan dikatakan terkutuklah orang yang mati di tiang gantungan yang sepadan berbuat dosa. Iya. Bang Zuma bisa nggak buktikan? Bang Zuma bisa nggak buktikan kalau Tuhan Yesus punya dosa? Ini moderatornya jangan di-mute dong. Iya, kenapa moderator yang kayak mabuk? Moderator ya, bisa nggak Bang Zuma? Saya tidak menyebut Yesus, Bung. Saya tidak menyebut Yesus dan saya tidak menuduh Yesus. Yang saya tanya, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kemudian pada hari ke-7 atau pada hari ke-5 keluar dari kubur orang tersebut, lalu orang-orang di luar daripada tempat kejadian datang menyembah orang tersebut. Menurut saudara, orang yang menyembah pendosa ini itu orang apa namanya, Bung? Silakan. Ya, Bang Zuma bisa kasih satu contoh nggak orang yang keluar dari kubur itu? Enggak usah, Bang. Kan tadi tertulis dengan nyata di dalam Ulangan 21 kan tertulis di situ. Betul. Kita sepakat dengan Ulangan itu. Tapi Bang Zuma kan bilang, oke, itu nggak merujuk ke Kristus. Oke, sekarang Bang Zuma bisa nggak kasih satu contoh siapa dia? Jangan satu contoh, abangku. Saya mengatakan itu bahwa apabila ada orang yang mati dikutuk oleh Elohim lalu bangkit pada hari ke-11, lalu orang di luar jauh dari TKP datang hanya dengan mendengarkan informasi dari wartawan yang menuliskan tentang kejadian itu, lalu menuhankan orang yang mati dikutuk oleh Elohim ini. Para penyembah ini disebut orang apa, Bang? Tapi masalahnya tidak ada satupun contoh siapa. Makanya
Coba kita ke contohnya siapa dulu? Peristiwa di mana? Kenapa Anda Peristiwa tidak yang mana? mau menjawab? Bukan ya, peristiwanya yang mana? Peristiwa apa, tentang apa itu? Oke, dibuka kameranya dulu, Bang. Ya, lanjut dulu, itu peristiwa yang mana? Maksud saya dibuka kameranya dulu. Kalau tidak Anda boleh. Ini apa? Moderator sih. Bisa kasih Moderatornya maksudnya apa ini? Kalau mau diturunkan. Kalau tidak buka kamera diturunkan. Jangan di mute. Bukan di mute, diturunkan. Kalau memang teman-teman menginginkan buka kamera tapi saudara tidak buka kamera, ya diturunkan. Gitu abangku. ya, bisa nggak kasih satu contoh cuma peristiwa tentang siapa itu? Bisa buka kamera nggak orang ini? Nggak ada kupingnya kayaknya ya. Udah anda di bawah jilat kloset. Anda nuntut saya menjelaskan, Anda disuruh buka kamera, Anda nggak mau buka. Sok cantik, sok paten. Saya pun bertanya dan saya tidak mengatakan itu Yesus. Saya cuma mengatakan sekiranya ada orang dikutuk Elohim, lalu digantung, disalib, lalu pada hari ke-7 atau hari ke-11 atau hari ke-2 atau hari sebulan setelah meninggal keluar dari kubur, lalu orang menceritakan kejadian itu, lalu disebar-sebarkan cerita itu, kemudian orang yang tidak ada di TKP tiba-tiba datang menuhankan orang yang dikutuk Tuhan itu orang apa namanya? Cuplis. Orang bertanya kok nggak sopian. Itu kejadian itu. Jangan Anda menjadi mana contohnya? Loh, itu dalil. Coba Anda periksa lagi deh di Wahyu 11 deh. Wahyu 11 nomor 7, periksa di situ. Kalau Anda sudah siap buka kamera silakan naik. Kita bahas itu. Wahyu 11 nomor 7. Kalau nggak sanggup ya jangan naik. Kita suruh buka kamera. Teman-teman di bawah sudah suruh buka kamera, ya dibukalah kameranya. Begitu, Bung. Nggak usah takut. Andai kan Anda tidak bisa buka kamera, ya nggak apa-apa. Ini bisa loh. Dikirim berkali-kali pun. Jadi kalau kita melihat di data kitab saudara ya, di Wahyu 11, ya silakan naik kalau sudah mau buka kamera silakan. Kita kupas tuntas materi ini. Halo, lepaskan saja. Semangat siang. Halo semua, semangat siang. Halo. Buka maskernya dulu coba. Kenapa ribut sama masker, adek? Diskusi aja kita, yuk. Mana tahu kita jodoh. Buka maskernya cepat. Adek, adekku yang cantik, bukalah kameranya. Abangmu di buka maskernya sini. dulu baru buka kamera. Janganlah buka masker, nanti kamu klimaks di situ. Tak boleh juga kau dibuka kamera. Buka maskermu, biar aku basah. Buka dulu kau maskernya biar nampak wajah aslinya. Kamu jangan genit begitu. Buka kameramu cepat. Hei, penyembah makhluk kuburan, buka kameramu. Hei, aku mau diskusi sama aku. Nggak bisa buka masker, kok suruh buka kamera gimana? Iya, buka aja, terus kau pakai mukamu itu kau balut pakai pembalutmu yang bekas. Buka. Nah, itu aku udah kirim. Kau aja kan maskernya sudah membalut mukamu gimana? Open cam lah ya, coba gimana caranya. Oke. Katolik Protestan abang. Kalau di KTP Protestan Bang Juma. Oke, sip 86,3. Silakan buka kamera. Oke.
saya selalu ikuti terus Komal Bang Juma ini. Oh siap. Karena saya dilahirkan dari rahim seorang Muslim yang dibuahi ayah saya Kristen, jadi memang agak menarik juga Komal Bang Juma ini. Siap. Iya. Ada suara musik di sana Bang, bisa dikecilin sedikit. Iya tunggu ya. Mungkin anak-anak Iya. ya. Siap. Teman-teman, ini kalau nggak salah gambarnya Deddy Corbuzier ya, kira-kira ya. Kok mirip? Ya, silakan buka mic-nya, Bang. Oke. Silakan buka mic. Oke, sip. Jadi mengenai ulangan 21, 22, 23 ini memang setelah saya pelajari secara dangkal Bang Juma, memang apa yang di surat-surat Paulus itu dengan perjanjian lama terlebih dengan Al-Quran itu memang jauh berbeda sekali itu sejarahnya. Tapi karena situasi saya ini sekarang ini adalah Kristen Protestan, yang adik-adik saya lima bersaudara Bang Juma, 4 Muslim dan saya sendiri yang milih Kristen. Oh iya. Iya, karena kakak saya sama 3 adik saya ini ikut ajaran mama. Saya sendiri ikut ajaran bapak. Jadi saya pilih Kristen itu ya karena rasa nggak enak aja, masa nggak ada yang ikut bapak, begitulah. Bukan karena percaya begitu, makanya saya akhirnya karena 2 beda agama di dalam satu keluarga itu, yang saya lihat itu bahwa rasa cinta itu lebih punya toleransi daripada agama. Agama nggak punya toleransi sama sekali. Itu menurut pandangan saya Bang Jima. Baik. Nah, jadi akhirnya sudah agama ini ya suka-suka kita lah. Mau agama apa saja begitulah jadinya. Karena memang saya lebih suka toleransi itu. Akhirnya saya mencari Tuhan itu sendiri Bang Juma. Iya. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan ajaran yang saya kenal di keluarga saya itu antara Islam dan Kristen? Akhirnya lucu juga akhirnya aku mandang Tuhan ini Bang Juma. Iya. Bahwa untuk menggenapi ajarannya, tetap Tuhan itu harus berangkulan dengan iblis itu sendiri. Karena tanpa ada iblis atau tanpa ada kejahatan, ajaran agama itu memang nggak berlaku. Itu menurut saya pribadi Bang Juma. Jadi yang saya minta sama Bang Juma ini, kenapa harus ada agama? Kenapa iblis itu harus tetap dipelihara, tidak dibinasakan? Tapi Tuhan berharap dengan dia berangkulan dengan iblis, berharap manusia baik. Kenapa Tuhan tetap mempertahankan iblis? Kenapa nggak dimusnahkan saja begitu Bang Juma? Supaya manusia itu baik. Tapi dibuat tetaplah dipelihara iblis itu supaya manusia punya free will, mau pilih yang mana saja, mau jadi baik atau jadi jahat. Begitu Bang Juma. Iya. Siap. Jadi tolong Bang Juma kasih arahan sama saya bahwa tanpa doktrin Bang Juma ya. Karena saya banyak berbicara dengan ustadz pun gitu. Akhirnya ujung-ujungnya doktrin. Ya suka-suka Tuhan lah. Allah kan Allah yang menciptakan, suka-suka dia lah. Nah, itu kan itu udah doktrin hasilnya Bang Juma kan, bukan lagi akal yang dipergunakan. Kalau sudah doktrin katanya kan nggak bisa lagi akal kita pergunakan Bang Juma. Nah, tolong marahnya Bang Juma. Iya. Jadi kalau dalam pandangan saya sebagai seorang Muslim, Abang, jadi roh kita ini adalah bias dari pencipta, cahaya dari pencipta, roh yang kita punya. Akal kita ini juga adalah bias dari pencipta. Kemahatauan pencipta
diteteskan kepada manusia berupa akal sehingga manusia bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Begitu juga pencipta langit dan bumi, bisa marah, bisa menyayangi dan seterusnya. Nah, lalu roh yang ada pada diri manusia ini yang sebagai cerminan kepada kita, itu Tuhan berikan kepada makhluk berupa manusia untuk menemukan dirinya. Jadi roh yang ada pada diri manusia dan akal yang ada pada diri kita ini alat Tuhan untuk diberikan kepada manusia agar manusia bisa menemukan dirinya kembali. Sehingga manusia itu, kalau di dalam agama saya, ini bukan doktrin tapi ini sesuai dengan akal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu karena adanya kehendak bebas yang tadi, maka manusia bisa berpotensi menjadi jahat, bisa berpotensi bertakwa. Diserahkan semuanya, kebenaran sudah ditorehkan, kejahatan pun ditorehkan. Tinggal kita pilih. Jadi Tuhan tidak mengintervensi. Kitalah yang kemudian menentukan jalan itu setelah Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, tidak sama seperti hewan. Hewan tidak diberi kehendak bebas untuk memilih. Sekali makan rumput-rumput aja terus. Tapi manusia diistimewakan. Namun di balik keistimewaan manusia inilah kemudian Tuhan menciptakan yang disebut kejahatan. Itu, kejahatan dicipta oleh Allah, kebaikan juga dicipta. Lalu diistimewakanlah sosok makhluk namanya manusia untuk memilih. Bila mana manusia ini lebih mengedepankan kemudian akalnya, maka manusia ini akan menjadi makhluk paripurna. Tapi ketika dia tidak menggunakan akalnya, maka manusia ini akan menjadi makhluk yang lebih hina daripada hewan. Akal yang dimaksud di sana adalah ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, berbicara tentang konsep Tuhan tidak mungkin bertabrakan dengan akal. Itu nggak mungkin. Contoh, ketika akal kita digelitik dengan dua pengajaran. Yang pertama, ajaran Tuhan itu bisa menjadi apa saja, berinkarnasi menjadi makhluk seenak Tuhan. Dengan yang pertama, Tuhan Maha Suci yang bisa melakukan apa saja tanpa menodai kesuciannya untuk menjadi makhluk. Pandangan Islam mengenai menuhankan orang mati dikutuk oleh Elohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan nabinya mati dengan cara yang paling hina dan dikutuk. Oleh karena itu, Al-Quran menyatakan, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Jika sosok tersebut dianggap mati dikutuk namun tetap disembah, Islam memandangnya sebagai bentuk kesesatan yang bertumpuk. Menyembah makhluk atau syirik dan menyembah sosok yang direndahkan oleh teks hukumnya sendiri. Nah, mana yang masuk akal? Tuhan tercemar, Tuhan tidak suci, Tuhan terganggu dengan keadaan makhluk, atau Tuhan itu berdiri pada posisi hakikat yang entitas absolut tunggal, tak terganggu oleh kondisi makhluk seperti apapun adanya. Maka logika kita akan berkata, begitu sempurnanya alam semesta ini tentu berasal dari hakikat yang sempurna. Maka karena dia berasal dari hakikat yang sempurna, mustahil baginya ada kelemahan. Mustahil baginya ada kematian, mustahil baginya ada ketakutan, mustahil baginya ada unsur makhluk pada dirinya. Mustahil. Karena kapan ada sifat makhluk melekat pada dirinya, maka dia bukan lagi Tuhan. Dia adalah makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita hanya ada dua pilihan. Kalau kita orang yang beragama, yang berasal dari Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, pilihan kita hanya ada dua, Islam atau Kristen. Tidak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Pasti Tuhan akan mengutus berimbang antara yang benar dengan yang salah. Harus berimbang ini. Harus berimbang. Maka mana yang salah, mana yang benar, akallah yang menentukan itu. Contoh, tadi yang pertama tentang konsep Tuhan. Masuk ke logika manusia Tuhan bisa mati? Nggak mungkin, mustahil itu terjadi. Masuk ke kitab suci, masuk ke logika manusia, kitab suci bisa direvisi, bisa dikoreksi oleh makhluk. Kalau ada kitab yang dianggap suci bisa dikoreksi, bisa direvisi oleh makhluk, berarti makhluknya lebih pintar dari Tuhannya.
Karena yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga Tuhan ketika dia berbicara, perkataannya itu sudah relevansi dengan waktu, relevansi dengan keadaan, relevansi dengan di zaman seperti apapun itu. Maka perkataannya tidak pernah tidak berlaku. Perkataannya tidak pernah dikalahkan oleh perkataan atau pengetahuan manusia. Akan tetapi ketika ada sebuah kitab suci, zaman modern, zaman begitu canggih, mempertemukan manusia dengan ilmu pengetahuan yang begitu kemudian bonafit, akan tetapi kitab itu masih jauh lebih tinggi pengetahuan dalamnya daripada manusia, maka itulah perkataan Tuhan. Itulah perkataan Tuhan. Itu kode alam. Makanya Tuhan titipkan akal, titipkan roh kepada kita supaya kita berpikir, kalau ini barang dikarang oleh manusia seorang diri tanpa ilmu pengetahuan, tanpa tersentuh kemudian alat-alat canggih, alat-alat modern, tidak kemudian dikelilingi oleh pakar-pakar, tidak melakukan penelitian, tidak melakukan pendekatan pustaka, tidak melakukan penelitian museum, lalu menulis sebuah buku, dan buku itu tidak pernah goyang oleh keadaan kehidupan manusia yang begitu sempurna, maka yakinlah itu bukan karangannya, tetapi itu adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi. Itu aja. Tapi kalau ada buku yang dikatakan firman Tuhan tapi direvisi, dikoreksi oleh manusia, berarti Tuhannya mungkin pada saat mewahyukan dalam keadaan mabuk. Sampai manusia harus capek-capek mengoreksi. Yang tadinya babi haram, bagaimana caranya supaya berubah. Yang tadinya kemudian babi hutan, berubah lagi. Besok-besok berubah jadi babi kota. Berarti Tuhan pada saat berfirman, hilang kemuliaannya sebagai Sang Yang Maha Mengetahui. Dia nggak tahu kalau 1000 tahun ke depan, 2000 tahun ke depan makhlukku akan begini. Sehingga perkataannya pun usang, perkataannya pun ditinggal zaman. Maka manusia lahir tampil untuk ini harus dikoreksi, ini harus direvisi, ini tambal sulam. Bagi akal itu nggak bisa diterima. Nah, ketika kita sudah pada sampai poin tersebut, berarti kita harus memilih. Kalau saya salah di dalam memilih, maka saya akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik di kehidupan berikutnya. Contoh, besok hari Senin, Islamkah kita, Kristenkah kita, kita sama-sama akan digiring kepada hari Senin besok. Tidak bisa kita mengatakan, aku nggak mau, malas, aku mau di Minggu aja, nggak usah masuk ke hari Senin. Nggak bisa. Tidak ada kekuatan bagi kita, entah kita Islam, entah kita Kristen, tidak ada kekuatan kita untuk menahan datangnya hari Senin besok. Senin itu suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak, tetap saja kita masuk ke hari Senin besok. Maksudnya apa? Kristen ataupun Islam digiring detik demi detik menuju kepada kematian. Oleh karena itu, maka apa yang harus kita lakukan? Besok Anda melalui hari Senin, saya pun melalui hari Senin. Perbedaannya, saya melalui hari Senin dengan kualitas ibadah. Contoh, habis ini ada yang disebut salat asar. Saya bersihkan tangan saya, bersihkan kaki saya, bersihkan wajah saya, semua saya bersihkan. Habis itu saya tebar kain, lalu meninggalkan keduniawian. Lalu apa yang saya lakukan? Memuji Tuhanku. Allahu Akbar, duhai Engkau yang Maha Besar. Di saat pada manusia lain dengarkan musik, mabuk-mabukan, main cewek dan seterusnya, di saat itu di antara makhluk yang ada di atas muka bumi tampil manusia-manusia yang memuji Tuhannya. Allahu Akbar, duhai Engkau yang Maha Besar. Kami tidak membentuk wujud, kami tidak melihat ada media, di situ ada kemudian patung, di situ ada pohon. Enggak. Kenapa? Karena yang kami sembah, yang kami seru adalah pencipta langit dan bumi. Karena pencipta itu maha melihat, pencipta itu maha mendengar, maha mengetahui. Maka pencipta mengatakan, hambaku sedang memujiku. Seperti itu kami dalam Islam, Bang. Silakan. Jadi ada satu pertanyaan sama Bang Juma.
Iya. Begini, seandainya di dalam satu keluarga ada seorang anak perempuan, anak laki-laki, orang tua. Jadi misalnya, ini misalnya contohnya, abangnya menghamili adik yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, atau mungkin anak si laki-laki menghamili ibunya, dan segala bentuk pelencengan di satu keluarga. Itu status anaknya seperti apa, Bang Juma? Menurut ajaran menurut ajaran Islam? Ya anaknya tetap anaknya, Bang. Yang bersalah adalah orang tuanya. Anaknya enggak bersalah. Apa ada status anak itu anak haram atau anak apa? Kalau di Islam itu anak yang dihasilkan dari hasil zina. Intinya anak itu statusnya anak haram atau anak apa, Bang? Anak zina, anak haram, betul. Anak yang berasal dari perbuatan yang haram. Tetapi anak ini anak suci. Status anak ini adalah suci dia. Yang haram jadi orang tuanya. Pernah saya masuk satu komal di saat saya mau mencari inspirasi tentang bagaimana Tuhan menurut ajaran Islam, bagaimana Tuhan menurut ajaran Kristen. Pernah saya masuk komal ke satu komal kitab Islam. Waktu pertanyaan pertama seperti pertanyaan Bang Juma tadi, agama apa, Bang? Saya jawab, Kristen Protestan. Terus saya terangkan, saya lahir dari rahim seorang Muslim yang dibuai ayah saya Kristen. Langsung menuduh saya, menjas saya dengan, wah, kalau begitu abang anak haram. Jadi apa memang status saya yang dilahirkan dari rahim seorang Muslim yang dibuai Kristen itu memang status saya menurut ajaran Islam itu ada ayatnya pula, hari itu disebutkan, saya nggak ingat ayatnya apa, tapi setelah saya dengar, kok agama kok nuduh saya anak haram, ya langsung saya keluar gitu, nggak mau perpanjang karena saya anggap ini bukan cari wawasan, ini cuma menjolimi orang gitu. Jadi kalau menurut ajaran Islam itu memang betul ada ayatnya bahwa saya ini anak haram, Bang Juma? Enggak ada, Bang. Setiap manusia cucu Adam itu lahir dalam keadaan suci. Itu jelas itu. Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ketika bayi di dalam rahim ibunya, siapapun itu, apakah itu anak dari apapun ceritanya, ketika dia anak keturunan Adam, ditanya oleh pencipta, alastu birabbikum, apakah engkau ini mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Si janin menjawab apa? Qalu bala syahidna. Aku mengakui, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Berarti orang ini fitrah, orang ini Muslim, bayi dalam rahim ini Muslim. Begitu keluar dia suci, dia fitrah. Yang salah orang tuanya, bukan anaknya. Bukan anak yang kemudian yang salah orang tua. Nah, itulah Bang Juma. Itu kaidah di Islam, Bu. Ya itulah itu. Saya agak segan sebutkan nama yang pembuat komal ini memang. Tapi memang aku pun sempat berpikir, kalau aku yang dilahirkan dari rahim Muslim yang dibuai orang Kristen, bagaimana, apakah lebih haram statusku dari anak orang yang incest, atau bisa dibilang agak sedikit apa dia, bagaimana status haram, lebih haramkah aku dengan cucu kandung si Adam, Nabi Adam? Akhirnya begitulah pertanyaan yang muncul sama akhirnya. Nah ini yang bawa komal ini bodoh luar biasa gitu, makanya aku keluar, nggak mau aku diskusi sama dia. Iya. Jadi abangku, makanya di Islam itu diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kenapa kita di umat Islam itu dilarang kemudian melakukan persinahan? Kita wajib menjaga keluarga kita karena kita hindari itu. Kita menghindari adanya perbuatan-perbuatan yang tercelah seperti yang tadi. Yang tercelah kita si pelaku, anak kita itu suci bersih. Tetapi beban moral yang harus ditanggung oleh anak tersebut,
ketika sampai kemudian pemberitaan kalau dia anak yang dilahirkan dari hasil yang tidak baik, itu aja bebannya. Takutnya anak ini kemudian mengalami ya beban moral, beban mental yang kurang baik, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak baik pula. Oleh karena itu di Islam diatur, Bung, bukan cuma diatur dari aspek jasad saja, tetapi diatur dari sisi makanan, karena manusia juga itu dipengaruhi oleh makanannya. Ketika banyak makanan-makanan yang diharamkan Tuhan masuk ke dalam tubuh, susah untuk mendapatkan cahaya. Kenapa? Karena hati kita ini dengan pencipta kita itu seibarat cermin, Bung. Semakin banyak kita bermaksiat, semakin banyak kita melanggar perintah Tuhan, cermin itu semakin berlumut, sehingga semakin sulit untuk kita melihat cahaya Allah di seberang. Tapi ketika manusia itu membersihkan dirinya dari tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan Tuhan, maka semakin nyata cermin itu bersih, semakin nyata dia melihat alam kubur, dia melihat alam akhirat, dia melihat padang mahsyar, dia melihat kebesaran Tuhan, dia melihat kehidupan berikutnya, sehingga kehidupan duniawi itu tidak terlalu terpandang untuk mereka. Mereka lebih mengedepankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Karena mereka sadar kita ini punya rumah di bumi dan punya rumah di akhirat. Yang mana rumah yang kita percantik? Sementara kita tahu kita akan tinggalkan. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, wajib hukumnya kita tinggalkan bumi. Dan kita hidup di kehidupan berikutnya. Kira-kira rumah yang kita percantik, yang kita tinggali sekarang, atau rumah yang akan kita tuju di kehidupan kekal berikutnya? Tentu yang kita percantik adalah rumah yang akan kita tuju. Karena rumah yang di sini hanya sementara. Nah, maka orang-orang yang beriman itu menjaga makanannya, menjaga minumannya, menjaga seluruhnya dari hal-hal yang bisa membuat dia tidak terselamatkan di kehidupan berikutnya. Begitu, Bung. Jadi sekali lagi pertanyaan ini menarik. Ketika ada anak yang lahirnya dalam keadaan lahir dari hasil zina, maka anak ini fitrah. Itulah pembedanya kami dengan Kristen. Kalau di Kristen lahir sudah bawa dosa dari Adam, kalau kami tidak. Anak Islam ketika lahir hasil apapun itu namanya anak keturunan Adam, lahir dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Suci dia. Tidak ada haram-haramnya, enggak ada zina-zinanya, enggak ada. Anak itu tidak berzina, anak itu tidak haram, anak itu tidak melakukan pencabulan, enggak. Yang melakukan adalah orang tuanya. Maka hukuman datangnya kepada orang tuanya, anaknya bersih seperti kertas yang tak ternoda. Begitu, abangku. Oke. Terima kasih, Bang Juma. Sama-sama, Bang. Terima kasih untuk diskusinya. Mungkin lain waktu kita siap. diskusi lagi. Mungkin lambat Bang, baik. Saya bisa mendapat arah yang jelas. Kalau di Islam mungkin mendapat jalur Siratul Mustaqim gitu. Amin. Terima kasih, Bang Juma. Selamat siang. Semoga sukses. Siang abangku. Amin. Abang juga ya. Sehat terus, Abang. Baik. Amin. Mana keluarnya nih? Siap. Kita keluarkan, Bang. Iya, salam kenal, Bang. Leonardo, salam kenal. Salam kenal, Bang. Silakan, Abang, silakan. Ini ada tema yang kita angkat hari ini. Saya Bang nggak terlalu menguasai agama ya, ajaran agama. Cuma ada kebingungan saja di dalam benak. Boleh bertanya satu pertanyaan aja? Silakan, Bang, silakan. Menurut semua orang beragama bahwa agama adalah sebuah logika. Tetapi kenapa di dalam sudut pandang mereka lebih takut untuk menghadapi orang yang tidak beragama? Maka saya menyimpulkan orang yang ateis itu lebih logik berpikir daripada orang yang beragama. Jelaskan ke saya, seperti apa logika orang ateis sehingga bisa membantah tentang logikanya sebuah agama itu? Iya, baik. Kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang beriman, orang ateis itu secara naluri kemanusiaan, mereka mengakui bahwa ada pencipta. Apapun itu, ingin mereka katakan Tuhan atau ingin katakan itu adalah sesembahan ilah atau apapun itu. Nah, konsep ini, Bung, itu konsep yang tidak keliru kalau dalam pandangan Islam. Konsep yang ada kepada orang-orang ateis tentang Tuhan itu sebenarnya tidak sepenuhnya keliru. Kenapa saya mengatakan itu? Karena
ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, Tuhan itu adalah entitas tunggal absolut yang berdiri sendiri, sedangkan makhluk berada pada ufuk yang berbeda, di mana Tuhan tidak terkekang oleh ruang dan waktu dan relativitas gerakan, bentuk, dan seterusnya. Sedangkan manusia berada pada ufuk yang berbeda, yang terikat ruang dan waktu. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa ngapain sih saya harus beragama, ya itu artinya bahwa mereka hanya tidak ingin terikat oleh gerakan-gerakan ritual dalam keagamaan. Tapi pada prinsipnya mereka mengakui pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Dan tidak mungkin dua, tidak mungkin lebih dari satu, nggak mungkin. Karena kalau pencipta langit dan bumi itu lebih dari satu, maka akan terjadi persinggungan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang satunya. Maka harus Tuhan ini berdiri absolut tunggal, entitas yang berdiri sendiri sebagai hakikat yang tunggal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat komponen atau struktur dari media ke media, dari masa ke masa dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu, maka kita melihat adanya keteraturan, Bang. Adanya keteraturan. Pada diri kita juga adanya keteraturan. Pada alam semesta adanya keteraturan. Siapa yang mengatur ini? Pasti adalah cerminan hakikat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu mutlak. Karena kalau tidak, maka tidak mungkin tercipta keteraturan yang begitu indah. Simple. Ini saya lagi berduduk di depan sebuah pohon. Bagaimana pohon ini diatur begitu sedemikian rupa. Baik daun yang sudah mengering, yang akan jatuh, yang baru kuning, dan kemudian akan jatuh ke tanah. Lalu setelah jatuh ke tanah, dia akan menjadi makanan dari binatang-binatang yang lain, jadi pengurai, terjadi ekosistem yang begitu sempurna. Lalu di pohon tadi tumbuh lagi pucuk, begitu seterusnya. Berarti ada yang menyayangi alam ini begitu sempurna kasih sayangnya. Dalam Islam, istilah yang sering digunakan adalah anak di luar nikah atau anak hasil zina. Penting untuk dipahami bahwa Islam membedakan dengan sangat tegas antara status hukum perbuatan orang tuanya dan harkat serta martabat sang anak. Prinsip dasar dalam Islam adalah seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surat Al-An'am ayat 164. Pandangan Islam, anak yang lahir di luar nikah adalah suci atau fitrah dan tidak memiliki dosa bawaan. Dalam tanda petik, haram dalam hal ini merujuk pada perbuatan zina orang tuanya, bukan pada eksistensi atau jiwa sang anak. Berarti pencipta itu kasih sayang. Ya, yang ketiga, pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin seperti tadi punya keturunan bersilsilah, itu mustahil. Pencipta langit dan bumi itu yang kudu wajib entitas tunggal itu berdiri sendiri, tak berawal dan tak berakhir, dan tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang setara dengannya. Itu baru dikatakan pencipta. Kok bisa seperti itu? Sederhana. Panca indera yang kita gunakan, kita begitu melihat kesempurnaan alam ini, menandakan bahwa ada yang mengaturnya. Sama seperti ketika kita melihat pesawat, Bung. Terbang, yang kita lihat adalah benda kecil yang utuh yang bergerak. Tetapi tidak sesederhana itu. Di sana ada manusia yang disebut pilot yang mengatur semua unsur-unsur gerak yang ada di dalamnya, sehingga keteraturan itu terjadi mulai dari dia berangkat sampai dia kemudian landing. Itu sudah pasti itu. Itu sudah pasti. Dan yang mengatur pesawat ini sudah pasti orang yang mengetahui semua unsur yang ada di pesawat. Tidak bisa tidak. Karena kalau tidak, bahaya bagi kehidupan manusia, bahaya bagi kehidupan penumpang. Nah, bumi ini seibarat pesawat, itu adalah ikatan kehidupan antara habitat, antara makhluk, antara alam, antara komponen yang keteraturannya sangat-sangat indah. Detik demi detik matahari bersinar, udara kemudian bla bla. Kita nggak usah cerita itu, kita mengalami semuanya. Artinya bahwa ya ada yang maha sempurna yang mengatur kehidupan kita.
Dan itu diterangkan di dalam kitab suci kami. Kamu nggak usah mencariku, kamu cukup melihat alam semesta ini, maka kau akan menemukan aku. Itu. Bahkan kamu hanya melihat dirimu, kau sudah tahu bahwa aku itu ada. Sebab aku lebih dekat kepadamu daripada kamu sendiri kepada dirimu. Nah, itulah Tuhan. Kata Tuhan dalam kitab suci saya, aku ini lebih dekat kepada dirimu daripada dirimu sendiri kepada dirimu. Jadi kamu tidak perlu mencari aku, karena aku dekat. Contoh nih, setelah kita menelaah, ini kita masukkan makanan ke dalam perut. Selesai tugas kita, hanya memasukkan. Habis itu siapa yang kemudian punya tugas? Memindahkan saripati ke jantung, memindahkan kemudian ke empedu, memindahkan ke hati, yang mengatur jalurnya yang ada ke tangan, ada ke... Itu siapa yang mengatur? Aku, kata Tuhan. Aku yang mengatur itu semua, bukan kalian. Aku. Berarti aku yang mengatur dirimu, bukan dirimu yang mengatur dirimu. Artinya aku lebih dekat kepada urat lehermu daripada engkau sendiri. Makanya umat Islam itu ketika bertuhan tidak mesti melihat di mana Tuhanku, ya, enggak mesti, karena Tuhan itu nyata ada. Makanya umat Islam bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau. Dari mana kau melihat Tuhanmu? Alam semesta ini yang menjadi saksi Tuhan saya nyata. Tubuh saya ini nyata bahwa Tuhan saya itu ada. Makanya kami bersaksi meskipun kami tak melihat hakikat Tuhan itu. Seperti itu, Bang. Silakan. Gini Bang, saya tanggapi kita. Memang penjelasan Abang itu sangat singkat dan dapat dipahami dengan baik. Cuma gini Bang, kalau memang manusia itu diciptakan oleh Tuhan, kenapa sejarah atau sebuah ilmu pengetahuan membenarkan dengan beberapa teori yang kemudian jadilah orang ateis, yang disebut manusia jadi dari kera, manusia jadi dari lumut, seperti itu. Terus gimana menjelaskan apakah itu dasarnya memang udah bertentangan dengan sebuah iman atau agama yang mengajarkan adanya Tuhan, kan, Sang Pencipta? Iya. Saya maksudnya tinggalkan agamanya, kita lebih ke narasi dan logik, ya. Iya. Jadi sesuatu yang sempurna itu sudah pasti berasal dari sesuatu yang sempurna. Kalau kita melihat dalam teori Darwin, manusia berasal dari kera. Artinya gini, kita tidak bisa menutup mata setiap saat manusia itu akan mengalami perubahan-perubahan fisik kepada kesempurnaan. Karena dari kera kemudian berubah. Dan teori Darwin itu sudah ribuan tahun rujukannya terhadap apa yang dia katakan, bukan di mana dia menemukan, tapi apa yang dikatakan. Berarti berbicara mengenai manusia jauh dari kehidupan Adam. Manusia berasal dari kera. Nah, secara logika, kenapa kera-kera yang sudah ditemukan ribuan tahun tidak berubah jadi manusia? Dan kenapa tidak pernah kita temukan ada kera melahirkan manusia? Kenapa kera masih ada, gitu loh? Kenapa kera masih ada dan manusia pun semakin tua kenapa nggak mirip kera? Artinya bahwa teori itu keliru. Teori itu keliru. Kenapa? Kera memiliki habitat tersendiri. Kera memiliki spesies sendiri, sedangkan manusia juga memiliki spesies sendiri. Terkecuali kalau teori Darwin yang mengatakan ada dari sekelompok manusia tertentu yang berasal dari kera, saya sepakat. Atau teori Darwin yang mengatakan bahwa karakteristik manusia itu berasal dari kemiripan dengan karakteristik daripada kera, saya juga setuju. Tapi kalau secara fosil, bahwasanya arkeolognya ditemukan kera itu awalnya kemudian mati dan ini ditemukan sumber kemanusiaan yang ada hari ini, saya katakan itu tertolak. Tidak masuk akal, Bang. Itu nggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kera masih ada sampai hari ini, mulai dari bayi sampai mati mereka kera ini tetap aja kera, nggak pernah berubah menjadi manusia. Nggak pernah berubah jadi manusia. Begitupun manusia. Demikian. Ya, memang betul, benar sekali ya. Penjelasan Bang Suma itu memang benar sekali seperti itu. Nah, satu lagi bisa bertanya nggak, Bang Suma? Boleh, silakan.
Saya sih dapat pencerahan yang logik ya. Kenapa sih setiap manusia itu setiap manusia yang beragama pasti membenarkan agamanya masing-masing bahwa adalah agamanya yang paling benar. Tapi selama saya baca kitab suci ya, saya juga baca Quran tapi terjemahannya, sorry ya Bang, memang karena saya nggak tahu artinya, jadi saya menerjemahkannya di terjemahan. Jadi gini Bang, apa sih yang dicari? Notabene saya belum pernah menemukan, nanti abang jelaskan ke saya ya, saya belum pernah menemukan ada salah satu manusia yang mati dan bangkit, terus dia datang mengatakan inilah agama yang harus kalian imani, bahwa inilah Tuhan yang benar. Semua itu misteri, saya juga nggak pernah dapat apakah benar ada surga, apakah benar ada neraka. Kan belum ada orang yang pernah dari sana. Seperti itu Bang, bisa nggak jelaskan ke saya? Oke, baik. Jadi kita ini sebagai orang beragama diberikan pencipta kita ruang. Ada yang disebut ruang iman. Islam Kristen paham itu. Iman tanpa perbuatan adalah buta. Tapi kalau di Islam naik level. Iman tanpa akal itu gila. Nah, sekarang kita mengatakan Islam itu betul, Islam itu benar. Kristen mengatakan Kristen itu betul, Kristen itu benar. Begitu juga Hindu, begitu juga Buddha. Berarti Tuhan memberikan ruang iman kepada kita semua untuk mencari kebenaran itu. Lalu apa tolak ukurnya? Masing-masing kita mengatakan iman kita benar. Tolak ukurnya cuma satu, akal. Cuma akal. Nah, sekarang terkadang manusia itu mengatakan gini, saya pernah diskusi dengan salah satu mantan pendeta. Wah, Bang Suma itu tidak rasional pada saat dia baru masuk Muslim. Enggak masuk akal. Kenapa? Karena iman kami juga masuk akal. Iman kami juga rasional. Saya habis itu mengatakan begini. Akal sehat mana yang bisa menerima pencipta langit dan bumi yang maha besar jadi manusia dinetein sama manusia? Dia katakan, apakah itu tidak masuk akal? Coba tanya pada diri Anda, apakah masuk akal pencipta melahirkan ciptaan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin memiliki keturunan. Nah, apakah masuk akal pencipta dilahirkan oleh ciptaannya? Akhirnya dia mengatakan apa? Iya juga ya. Nah, itulah dia. Anda mengatakan agama Anda masuk akal, tapi Anda tidak pernah menelaahnya dengan akal. Tapi giliran agama lain, Anda menelaahnya dengan akal. Tapi kalau agama Anda cuma imani doang. Itu satu. Yang kedua, Bung, andai saja orang mati, misalnya Islam yang betul, lalu kemudian Islamnya mati. Setelah dia tahu bahwa kematian ini menghantarkan kepada kebenaran yang hakiki, keluar dia dari kubur, lalu dia umumkan, saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ternyata Islam itu benar loh. Jadi jangan mati dalam keadaan bukan Islam. Masuk lagi dia di kubur. Begitu juga sebaliknya, Kristen mati, keluar Kristen. Saudara-saudaraku Kristen, jangan tinggalkan Kristen. Agama Kristen itu benar loh. Kalau itu sampai terjadi, maka ruang iman, ruang ujian itu tak ada.